Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sedang berbuat kebaikan, tapi ternyata justru itu jalan menuju maksiat? Inilah kisah tragis seorang ahli ibadah, yang awalnya salih, namun berakhir menjadi pembunuh dan musyrik. Semua karena sebuah bisikan, sang iblis. Kisah ini tercatat dalam sebuah kitab berjudul Talbis Iblis, karya Ibnul Jauzi. Sebuah kisah dari Bani Israel, tentang bagaimana iblis menyesatkan manusia, bukan dengan kejahatan terang-terangan, tapi dengan langkah kecil, yang terlihat seperti kebaikan. Dahulu ada seorang lelaki, Abid, yang paling rajin ibadahnya di zamannya. Ketika ada 3 bersaudara hendak pergi berperang, mereka menitipkan adik perempuan mereka pada sang Abid. Awalnya, sang Abid menolak, tapi karena terus dibujuk, ia akhirnya setuju. Namun ia menetapkan satu syarat, sang perempuan harus tinggal di rumah terpisah dekat tempat ibadahnya. Awalnya sang Abid hanya mengantar makanan ke depan rumahnya, tanpa interaksi. Hari-hari berlalu, iblis mengawasi. Ia mulai membisikkan godaan pertamanya. Kasihan, perempuan itu harus keluar rumah setiap hari, antarkan saja sampai ke depan pintunya. Sang Abid tidak tergoda bisikan iblis. Iblis terus berbisik. Dan akhirnya, ia luluh, dia letakkan makanan di depan pintu. Hari-hari berlalu, bisikan berikutnya datang. Taruh makanan langsung di dalam rumahnya, itu lebih aman, agar tidak dimakan anjing. Lagi-lagi, Abid tidak menghiraukan bisikan iblis itu, tapi akhirnya menuruti. Lalu iblis melangkah lebih jauh dengan berbisik. Tanyakan kabarnya, bukankah itu bentuk kasih sayang kepada sesama? Sang Abid mulai berbicara dari luar rumah, kemudian lebih dekat. Hingga akhirnya, ia terbiasa duduk bersamanya, berbicara, tertawa, hingga tanpa sadar, rasa tumbuh di hati mereka. Akhirnya, terjadi zina. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi dari hubungan terlarang itu. Kini iblis mengganti bisikan dengan tekanan. Bagaimana jika ketiga saudara perempuan itu tahu adiknya punya anak? Bunuh anak itu, kalau tidak, semua aibmu akan terbongkar. Abid membunuh anaknya, dan menguburnya. Bagaimana jika wanita itu bicara? Bunuh juga dia. Sang Abid pun membunuh perempuan itu dan menguburnya bersama sang anak. Ia kira rahasia aman, tapi iblis belum selesai. Suatu malam, iblis masuk ke dalam mimpi ketiga saudara perempuan itu. Dalam mimpi itu, ia membongkar semuanya, zina, pembunuhan, dan tempat dikuburnya korban. Awalnya mereka ragu, tapi mimpi mereka sama. Ketika mereka pulang, mereka menggali tempat itu, dan menemukan jasad adik dan anaknya. Sang Abid ditangkap, ia mengakui semuanya. Dan saat akan dibunuh, iblis datang, ikuti aku, sembahlah aku akan selamatkan kamu, kata iblis. Sang Abid yang dahulu salah itu, dalam ketakutan dan keputusasaan, menerima tawaran iblis. Namun setelah itu, iblis tertawa dan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Begitulah cara iblis menyesatkan. Bukan dengan kejahatan terang-terangan, tapi dengan kebaikan yang samar dan jebakan yang halus. Setiap bisikan tampak sepele, tapi setiap langkah membawa kita menjauh dari Allah. Pelajaran dari kisah ini, jangan pernah merasa aman dari tipu daya iblis. Berlindunglah selalu kepada Allah, dan jangan pernah tinggalkan ilmu dan kehati-hatian dalam setiap amal.